Ini kan saya dengar informasikan untuk melakukan rapat tapal batas antar desa nih. Yang saat ini sampai sejauh mana ini, Bang? Untuk batas desa ini kita sudah memasuki tahapan yang kedua. Jadi secara urutan batas ini kita bahas per kecamatan. Jadi pertama kita membahas kecamatan Arus Selatan, sudah berjalan sampai dengan akhir bulan Juni kemarin. Kemudian bulan Juli ini kita pembahasan untuk batas-batas desa kelurahan yang ada di Kecamatan Kumai. Rencananya setelah ini bulan Agustus kita membahas batas desa kelurahan Arut Utara dengan Pangkalan Lada. Selanjutnya bulan September direncanakan akan membahas batas desa kelurahan Kotorin Lama. Terakhir bulan Oktober kita membahas untuk Kecamatan Pangkalan Banteng. Memang ini kita baru memulainya di tahun ini yang kita laksanakan secara serentak per kecamatan, secara bertahap juga. Harapan kita di tahun 2021 ini kesepakatan batas antar desa-desa kelurahan yang ada di Kabupaten Kota Barat telah bisa kita selesaikan. Apalagi ini didukung oleh kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri juga. Di tahun 2021 ini akan diselesaikan batas antar kabupaten. Jadi nanti bisa clear semua karena batas antar kabupaten itu juga mempengaruhi dari batas-batas antar desa terluar Kobar dengan desa yang ada di kabupaten tetangga. Kalau kita berbicara desa, Skobar ini berapa desa, Bang? Kobar ini ada 81 desa, 13 kelurahan. Jadi totalnya ada 94 desa kelurahan. Nah, kalau kita berbicara ini kan rata-rata nih dulunya bicara UPR nih, Bang, artinya untuk usaha pertambangan rakyat ya. Yang mana itu merupakan salah satu dari desa usulan. Nah, sementara tata batas desa ini kan masih belum jelas ini. Nah, itu kayak apa, Bang, alurannya, Bang, kalau untuk melihat dari segi pemerintahnya, Bang? Kalau usulan pertambangan rakyat ini mungkin itu lebih tepatnya di bagian ekonomi. Ekonomi ya. Yang bagian perekonomian, SDA dan infrastruktur yang Jadi pada intinya walaupun saat ini kan pembenahan untuk tapal batasnya belum jelas nih. ya lagi berproses. Lagi berproses. Sementara orang kan sudah mengusulkan izin tapal batasnya, artinya wilayah koordinatnya lah. Nah, kalau itu masih samar-samar antara desa ini, apakah itu berpengaruh nantinya, Bang? Kalau desa itu rata-rata sudah mengetahui gambaran indikatif wilayahnya, tapi baru berupa peta indikatif, belum peta yang sudah dilegalisasikan dengan peraturan bupati. Jadi mungkin hanya untuk segmen-segmen yang diperkirakan berbatasan, jadi belum dipastikan itu masuk desa A atau desa B, itu yang harus dikomunikasikan dengan pihak kecamatan. Tapi kalau untuk yang sudah bisa dipastikan itu masuk wilayah dia dan berada berdekatan dengan pusat pemerintahan desa, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Rencana yang hadir untuk rapat ini berapa orang, Bang? Kita setiap sesi rapat itu membahas satu desa satu hari dengan desa-desa yang berbatasan. Jadi tergantung berapa jumlah desa atau kelurahan yang berbatasan. Bisa ada 8 desa yang berbatasan, bisa kadang-kadang cuma ada satu desa yang berbatasan. Seperti contohnya desa Sungai Cabang hanya berbatasan dengan desa Teluk Kulai karena sebelah timurnya sudah berbatasan dengan kabupaten tetangga, Kabupaten Seruyan. Tapi contoh lain seperti Kelurahan Mendawai atau Pasir Panjang itu bisa berbatasan langsung dengan sampai dengan 10 desa. Kayak Pasir Panjang itu contohnya berbatasan dengan Madorejo, Sidorejo, Mendawai, Kumpai Batu Bawah, Kumpai Batu Atas, Tanjung Trantang, Sebuai, Sebuai Timur, Keraya, Luk Bogam, Bakau, Kubu. Jadi segmennya cukup banyak. Jadi kita undang semua pada hari pelaksanaan rapat itu. Saat ini ada enggak, Bang, kendala atau memang masing-masing desa mengklaim itu batas dia atau bagaimana kebijakan pemerintah daerahnya gitu? Kalau kendalanya pasti ada ya, setiap rapat kita pasti ada, tapi terutama itu terkait dengan batas-batas yang diusulkan secara histori, sedangkan kondisi di lapangan sudah jauh berbeda. Karena kita ketahui kan pembangunan cukup pesat jalannya, jadi batas-batas yang mungkin oleh tertua-tertua dulu sudah disepakati, ketika kita cek lapangan posisinya atau kondisinya sudah berubah berupa misalnya perkebunan dan lain-lain. Jadi
itu yang kendala. Jadi kita tetap harus lakukan pengecekan lapangan untuk batas-batas yang masih rancu berdasar kesepakatan pimpinan-pimpinan desa yang terdahulu. Oh, terima kasih, Pak. Oke.